Oke, di sini ada miss and budget control. Nah, di sini kita nanti akan report akhirnya seperti ini, Pak. Biar ada gambaran seperti dahulu. Oke. Ini ada laporan laba rugi. Nah, nanti reportnya hasilnya akan di sini. Di sini ada aktualnya, persentasenya, kemudian budgetnya ada di sini, kemudian last year, kemudian actual versus budget, kemudian versus last year-nya juga di sini. Nah, ini template-nya sesuai yang kita terima kemarin dari tim akunting juga ya. Jadi ini global P&L-nya. Oke, sebentar. Nah, mungkin nanti saya perlu bantuan untuk melingkan. Jadi, misal di sini ada pendapatan room. Nah, ini ledgernya terlink ke room mana saja, seperti itu, Pak. Seperti itu. Nah, misal untuk pendapatan room ini income. Ya, jadi income itu misal ini ada pendapatan room seperti itu. Nah, jadi kita linkkan aja di sini sesuai dengan ledgernya masing-masing. Nah, sampai sini ada pertanyaan, Pak, mengenai ini dari rekan-rekan akunting. Ini saya ingin melingkan saja bahwa ledger ini nyambungnya ke mana, seperti itu aja. Seperti perumusan saja sih, Pak. Oke. Contohnya pendapatan room ini dia nyambungnya ke ledger mana saja. Seperti itu. Nah, di sini ada pendapatan breakfast include. SGL ini apa tadi, Pak? Ledger. Oh, sorry. Jadi ini ada ledger, kemudian ini ada group, kemudian ini ada statistik. Seperti itu. Nah, tapi di sini kita menggunakan ledger saja ya di sini. Ini biar ada gambaran lagi, saya bukakan COA-nya ya, yang kemarin sudah dikerjakan. Sorry. Nah, ini kita lihat di pendapatan. Nah, seperti ini. Jadi pendapatan, kalau di sini itu pendapatan room. Nah, dia akan ngelink ke sini nanti, pendapatan room. Oke, terus pendapatan breakfast include ini dia akan ngelinknya kemana aja. Nah, contohnya seperti ini. Berarti itu ledger group sama partikularnya udah sama harusnya, Mas, ya, kalau misalnya mau dihubungkan sini. Kan nggak Harus mungkin pendapatan room nanti ke ledger groupnya pendapatan breakfast, itu kan sebenarnya kan salah ya. betul. Ini saya mungkin ada yang berbeda, takutnya ada yang berbeda gitu aja sih, Pak. Jadi perlu diadakan diskusi seperti ini. Nah, contohnya seperti ini. Pendapatan
Mungkin ini kebanyakan sudah sama ya Pak ya dengan ledgernya ya. Restu. Pendapatan lain. MIS itu kepanjangannya apa ya, Pak? Gimana? MIS itu kepanjangannya apa? MIS eh, apa ya kepanjangannya? Intinya dia lebih fungsinya ke lebih ke statistik seperti itu sih Pak. Pendapatan Tapi budgeting nanti masuk ke sini ya untuk inputinnya. ya betul. MIS budget pendapatan. Untuk budgetnya udah apa udah ada Pak di di Grand Cabin sendiri sudah keluar. Ya, cek. Untuk budget mungkin nanti bisa dibantu Mbak Mira ya dan juga Pak Santos juga kayak gitu. Tapi setiap bulan ya Mbak Mira ya. Nah, jadi setiap bulan kita ada budgeting kayak gitu. Beda-beda nominal ya. Oke. Uh, Bentar. Oke, mungkin sebentar lagi saya akan ajarkan cara input budgetnya seperti apa. Iya. Nah, biasanya ini ada yang nggak ada. Ini cost ya. Untuk Coba cost. dijelasin alurnya dulu aja Pak. Ya, Cek. sebentar. Ya. Ya ini kan kita ngelingkan, nah itu tujuannya ngelingkan itu seperti apa. Terus MIS template itu nanti efeknya kemana. Oke, mungkin untuk alurnya nanti kan kita setelah mengelingkan setelah sudah selesai itu kan kita perlu untuk menginput budgetnya. Nah, untuk budgetnya kita ada di transaksi di sini. Jadi miss budget. Nah, kemudian nanti tinggal dicari aja untuk oh, budget apa yang perlu diisi, misal pendapatan kamar. Nah, nanti ngisinya di sini kita untuk budgetnya. Diklik 2 kali. Nah, ini per bulannya sudah bisa di input di sini. Misal per bulannya itu budgetnya 10 juta per bulan. Nah, kita bisa distribute juga langsung. Ini bisa per bulan atau bisa per minggu ya Pak? Per bulan di sini Pak. Apa ada per minggu di sana Pak? Nah, jadi seperti ini Pak. Ini contohnya, jadi dalam setahun kita ada budget total 12 juta, per bulannya 10 juta, seperti itu. Nah, di sini misal ini income, untuk expense juga bisa dicari juga budget expense-nya. Ada biaya, grupnya biaya, kemudian ledgernya, misalnya sini ada biaya meeting room, misal kita display
Oke, baru kita isi budgetnya per bulannya berapa. Seperti itu. Tergantung eh, biaya yang mana yang mau kita kasih budget seperti itu, Pak. 10 juta kita copy jadi per bulannya 10 juta misal. Kemudian kita save. Nah, setelah kita save, nanti dia akan muncul di profit and loss seperti ini. Pak, berarti kita harus define satu-satu ya, misalnya meeting room kita budgetnya berapa, room itu kita budgetnya berapa, kayak gitu. Jadi satu-satu gitu ya, per bulan selama 1 tahun gitu. Betul. Hmm. Nah, nanti lapornya ada di sini. Budgetnya ada di sini, aktualnya di sini. Kalau template ini bisa di custom ya Pak, misalnya kan pendapatan kan banyak tuh pendapatan Mm-mm. gitu. Mm-mm. Kalau Bisa, bisa ya, nanti bisa. itu nggak ngaruh sama yang PNL yang kemarin atau gimana? Oh enggak. Jadi ini kita template aja sih, Pak. Kalau yang kemarin itu udah sistem kan, by system. Kalau ini kita template, kita bisa rubah eh, Bisa. sesuai yang diinginkan gitu. Kalau ngubahnya itu dari mana Pak? Oke. Jadi ngubahnya nanti dari di sini ada miss and template. Kemarin kan eh, sempat mau per departemen ya Pak ya. Jadi ada departemen sendiri, home division sendiri. Ini saya buka dulu. Nah, seperti ini. Cuman kemarin itu hmm, mintanya dari tim Grand Cabin itu gelondongan, jadi pakai yang ini. Jadi yang per divisi itu tidak terpakai. Seperti itu. Ya ini kita belum fix untuk pakai yang mana ya Pak ya? Karena Hmm. kayaknya alur dari kami dengan Biniput yang banyak tadi pendapatan dan lain-lain itu Hmm. kayaknya atau mungkin belum match kayak gitu. Tapi yang Hmm. penting kita dapat, saya kita tahu dulu dari Biniput seperti itu. Hmm. Oke, oke. Kalau misalnya mau ngedit gimana Pak ya untuk pendapatan ya? Bisa langsung dari sini Pak. Di sini ada master, kemudian miss template. Nah, templatenya kita pilih di sini. Nah, ini ada laporan laba rugi. Sorry. Oke, miss laba rugi. Nah, kemudian baru kita linkkan ke ledger yang terkait seperti itu, yang sesuai di COA gitu. Jadi ini misal kita ada pendapatan apa gitu, misal bisa kita rubah di sini. Kalau misal mau menambahkan lagi di sini kita klik plus. Sorry, kita klik plus di sini. Oke. Sebentar. Oh, ini yang tertambah malah yang di bawah. Sebentar. Nah, sampai kuning nih. Oh, oke. Nah, jadi bisa kita tambahkan di sini nanti. Sorry. Untuk yang kalau di sini kita bisa insert row. Nah, oke, baru kita bisa tambahkan mau laporan apa yang kita inginkan seperti itu. Nah, nanti yang di sini akan sesudah kita linkkan, sebentar, nanti akan muncul di analisis profit and loss.
Nah, tujuannya mengelingkan itu tadi biar nanti di sini akan muncul angkanya, Pak. Seperti itu. Pendapatan room akan muncul di sini berapa, seperti itu. Ini kan belum di-linkkan ya, jadi masih 0. Nah, coba saya inputkan budgetnya di sini. Sampai sini ada pertanyaan mungkin? Dari teman-teman. Halo? Mas Tommy, Ya, silahkan. kalau untuk yang pengeluaran tetap jadi satu di sini juga loh tabelnya. Betul, betul. Jadi yang di atas sendiri Kan pendapatan, tabel terpisah toh. ya, jadi satu, Pak. Oke, oke. Jadi di atasnya itu pendapatan, kemudian di bawahnya pengeluaran. Seperti itu. Oke. Halo Kak Tommy. Ya, halo, Kak. Kak, aku mau tanya yang revenue. Itu kan yang paling bawah ada coretur pendapatan ya Kak ya? Ya. Nah, aku mau tanya kalau di situ tuh nantinya akan menambah atau mengurangi? Kak? Atau maksudnya menambah? Karena itu hanya untuk mencatat aja sih kan, kalau misal ada retur, jadi nggak menambah di revenue-nya. Bisa dibaca Oh, gitu nggak? oke. Oke. Oh, mungkin bisa di mute, Kak. Sorry. Bayarnya. Halo? Eh, jadi untuk letter pendapatan ini masuknya di pendapatan atau kos ya, Kak, sebenarnya? Jadi kurang paham. Kalau retur pendapatan ini contohnya seperti apa? Jadi contohnya, semisal tamu udah DP untuk tanggal, katakanlah tanggal 15. Tapi ternyata di tanggal 15 itu tuh tamunya tuh nggak bisa hadir dan ingin mengajukan refund ke hotel. Bisa nanti 100%, bisa Hmm, 70%, bisa 50%, nanti tergantung dari manajemennya mengaksesnya berapa. Nah, jadi itu nanti di returnya itu kan nanti kan ada pencatatan sejumlah nominalnya ya Kak ya. mm-mm. Kan pasti nanti langsung nge-link ke retur pendapatan, tapi Hmm. itu tuh nggak menambah pendapatan, jadi hanya tercatat aja Kak. Oh, oke. Mungkin nanti untuk ini, apa namanya? Nanti kita membuat transaksi berarti ya untuk pencatatannya ya. Dari retur pendapatan ini kita eh, transaksi atau transfer ke ledger yang mana? Berarti seperti itu. Untuk ledger eh, returnya itu ledgernya yang apa ya, Kak ya? Kalau yang di sini. Apa kata Mi? Untuk retur pendapatan sendiri itu nanti akan dipindahkan ke mana berarti? Ke ledger yang mana? Kalau yang kemarin di apa namanya di COA Mm-mm. itu tuh aku mau ngelingkannya ke retur pendapatan. Oh, oke. Jadi untuk yang retur itu tuh tercatat tapi nggak menambah Pendapatan. pendapatan. Iya. Oke. Jadi dia dikeluarkan lagi ya.
Nah, di sini kalau dikeluarkan lagi itu sebagai biaya atau apa ya? Untuk returnya nanti mungkin membuat jurnal saja sih Kak, bahwa pendapatan ini akan dikembalikan seperti itu. Untuk cara membuat jurnalnya sudah tahu Kak? Halo? Halo Kak Melisa. Ini sambil saya lanjutkan ya. Expense. Biaya service. Ya Pak Tommy, Ya, pada dasarnya ini harus dilingkan, terus nanti kita masukkan budget per bulan ya. Kalau di sistem tadi per bulan ya Pak ya. ya per bulan betul Pak. Kalau mungkin dari Mbak Irma bisa dijelaskan Mbak, kalau misal budgeting itu di cabin itu seperti apa? Tujuannya mungkin dari cabang atau seperti apa gitu. Biaya BPJS. Mbak Irma, cek. Atau mungkin dari Mbak Mira atau apa? Silahkan kalau ada pertanyaan. Ini saya sambil sesuaikan dulu. Berarti kan budget. Oke, sampai sini alurnya sudah jelas ya? Atau mungkin ada yang dijelaskan nih dari... Sebentar ya. Oke.
Tommy mau tanya, itu tadi kan kalau kita udah masukin budgetnya gitu kan, budgetingnya. Terus kita ngeluarinnya itu kan nanti pengeluarannya itu akan dicatat sesuai dengan realisasi kan ya. Betul. Nah itu nanti pencatatan realisasinya itu lewat mana? Pak Tommy, Ya. nangkep nggak ya? Pencatatan realisasinya seperti apa, Pak? Bu. Maksudnya kan tadi kan misal udah di budget ya, budget untuk dia minta untuk keamanan kayak gitu kan. Dalam 1 bulan itu dia akan mengeluarkan untuk keamanan ruko atau keamanan hotel itu berapa. Nah, misal di sana budgetnya itu 300.000. Ternyata realisasinya kan tidak 300.000, hanya 200.000. Oke. Nah, itu nanti catatannya di mana? Nanti akan muncul di aktual di sini. Terus dia pencatatannya dari ini inputnya dari ini yang input cabang atau dari head office ya? Yang input realisasi itu nanti dari cabang atau dari head office ya? Kebijakannya di sana bagaimana kemarin Bu ya? Kalau dari sini ya gimana? Kalau inputan pengeluaran itu ada yang dari cabang, ada yang dari head office. Maksudnya kan kita di cabang itu ada istilahnya untuk anggaran operasional, uang operasional. Itu biasanya yang menginputkan dari cabang. Tapi ada juga yang pembiayaan khususnya kayak dari supplier itu penginputan dari head office. Oke. Berarti untuk pengeluaran yang seperti itu mungkin dari cabang ya Kak? Seperti itu. Kalau ini akun cabang ya ini? Yes, betul, akun cabang. Untuk yang akun head office nanti ada perbedaan nggak tampilannya? Mungkin nanti head office hanya ada general ledger saja sih Pak, sama purchase inventory seperti itu. Nanti agak sama sih Pak, nggak beda. Tampilannya pun sama seperti itu. Cuman nanti yang di dalamnya aja yang lebih general seperti itu Pak. Untuk menu-menunya sama. Kalau inputan nominal tadi yang di sebelah mana ya? Untuk masukin. Nominal apa itu Pak? Nominal budgetingnya tadi. Oke. Jadi kita ke miss dulu, miss and budget. Kemudian di sini ada miss and budget. Oke, misal kita mau input budget apa Pak? Terserah. Oke, mungkin di expense ya Pak ya. Expense. Ini ada ini grupnya. Kalau mau specific ledger di sini. Ini lebih spesifik. Misal biaya pensiun, parkir, seperti itu. Kita bisa display. Kita klik 2 kali di amount di sini. Misal bensin parkir kita budget per bulannya 100.000 misalnya. Oke. Kemudian kita copy, dia akan setahun itu. Atau bisa diisi salah satu bulan aja. Ini Maret. Kemudian kita save. Oke, kita sudah input 100.000 untuk biaya bensin. Nah, kemudian di sini ada, dia akan masuk ke analisis di sini, profit and loss. Kita cek di bulan Maret. Itu tadi input budgetingnya apa realisasinya? Itu budgetingnya Pak. Untuk realisasinya inputnya? Oke,
Untuk realisasinya inputnya kita ke general ledger. Oke. General ledger kita bikin transaksi di sini ke GL transaction. Kemudian kita pilih transaksi tipenya. Kita pilih yang jurnal. Ini nanti ngaruh ke laporan harian ya Pak? Kalau diisi. Ya, ngaruh Pak. Berarti nggak usah di-save nanti mungkin. Ya. Saya contohkan aja mungkin. Mak. Ya. Ya, gimana? Untuk penginputan ininya, pengeluarannya sudah, flow-nya sudah ini ya, aman ya? Atau masih ada yang ditanyakan? Realisasinya maksudnya. Coba diinputkan tapi nggak usah di-save Mas. Oke. Jadi kita ke sini. Di sisi debitnya kita pilih misal biaya ini ya, biaya bensin ke parkir 100.000. Misal tadi budget 100.000 tapi aktualnya kita pakai 50.000. Oke. Di posisi debitnya itu biaya bensin, kemudian Suaranya lebih keras ya Pak. Oh ya, halo? Cek. Sudah jelas Pak? Halo? Cek lanjut Pak. Cek. Oke, sudah jelas ya? Oke. Kemudian di sini kita plus. Nah, kita pakai cash atau apa untuk metode pembayarannya. Seperti itu. Nah, ini bisa kita kasih catatan. Terserah nanti operasional. Lalu kita save. Sip. Ya. Sudah seperti itu saja. Nanti masuk. Yes Pak, nanti dia masuk ke aktual sama budget yang tadi, yang di PNL. Nah, yang di sini tadi, ada biaya bensin nggak ya di sini? Biaya bensin. Ya nanti. Bawah kayaknya Pak. Iya. Mana sih? Atas lagi Pak, bensin dan parkir, dekatnya ATK. Di atasnya ATK. Oh ini ya. Oke, jadi nanti aktualnya dia masuk sini, yang 50.000, kemudian budgetnya di sini. Seperti itu. Kalau varians ini apa ya Pak? Variansnya itu selisihnya Pak. Jadi dari aktual sama budgetnya itu selisihnya berapa, terus persentase pemakaiannya nanti berapa, seperti itu. Berapa persen dari budget gitu. Ini per bulannya Pak ya. Kalau year to date-nya nanti ada di sebelah kanan. Kalau per minggu gitu nggak bisa ya Mas? Per minggu. Jadi dalam Januari dia ada 4 minggu misalnya. Jadi kelihatan seminggu. Minggu pertama dia berapa, minggu kedua dia berapa. Gitu. Walaupun memang harus masuk 4 minggu ini sih dalam 1 bulan. Kayak gitu bisa tidak? Atau memang mentok ke periode bulan? Kalau di sini periodenya cuma bulan sih Pak. Mungkin nanti coba saya tanyakan untuk per minggu ya Pak ya. Kalau misal ada nanti saya kabari lagi. Seperti itu. Berarti secara real time ya Pak ya? Gimana Pak? Real time ya? Real time update ya berarti ya?
Real time update, Pak. Ya, betul. Jadi seperti tadi ya, untuk memasukkan budgetnya Jadi untuk memasukkan budgetnya nanti di Miss and Budget, kemudian kita pilih transaction, kemudian Miss and Budget. Nah, kemudian kita pilih ledger mana yang mau kita kasih budget. Ini juga bisa dipilih untuk expand, income, seperti itu. Expand atau income, ini misal biaya, kita display. Nah, semua biaya akan muncul di sini. Ada parkir, seperti itu. Kemudian kalau spesifik ledgernya kita pilih di sini. Jadi hanya satu aja yang muncul. Oke, kemudian ini untuk memasukkan budgetnya, aktual realisasinya, kita ke modul yang General Ledger. Oke, General Ledger, kemudian kita lakukan transaksi. Oke, pilih jurnal, kemudian kita plus di sini, kemudian kita cari cost atau biaya apa ya yang akan kita keluarkan. Oke, di sini bensin tadi, di sisi debit masuk, kemudian 50.000. Kemudian di sini sisi kreditnya cash, pembayarannya kita melakukan cash. Oke, kemudian di save. Hanya seperti itu Pak, kira-kira flow-nya untuk budgeting. Jadi kita bisa pantau itu dari di sini per bulan, seperti itu. Kalau per bulan tadi sudah di set, bisa diedit nggak ya? Misalnya ada yang berjalan kayak gitu, bisa Pak, masih bisa. Jadi nggak kayak yang di FO ya. Kalau di FO kan setelah night audit tuh nggak bisa. Kalau di Miss and Budget sama JL itu masih bisa backdate Pak, masih bisa diedit. Jadi nanti mungkin ada kesalahan, mungkin kan biasanya ada bukti nota juga, jadi harus sama nota realisasinya, seperti itu. Kalau notanya itu gimana Pak? Sorry? Kalau nota pembelian apa, bensin tadi misalnya, bisa diupload atau cuma catatan aja? Di sini kita sebenarnya bisa membuat bukti pengeluaran juga Pak. Jadi kan ini misal kita sudah buat nih di sini. Nah, kita bisa print juga. Dia akan jadi voucher Pak. Di sini akan jadi voucher. Nanti memasukkan notanya gimana Pak? Kalau untuk upload nota kita belum ada sih Pak di sini. Ini misalnya untuk jurnal. Jadi mungkin ini bisa di print. Kalau misal di hotel lain itu belum ada jurnal sama sekali. Sebentar. Payment. Nah ini bisa kita print sih Pak. Ini misal bensin tadi ya, bensin terus kemudian cash 50.000 seperti itu. Ini bisa kita print, kemudian kita bisa strap plus sama notanya yang aslinya, seperti itu sih. Cuman kalau untuk upload nota kita masih belum.
Nah, ini yang sudah di link dia akan muncul 00 seperti ini. Nah, yang belum di link dia akan seperti ini. Nah, nanti kalau udah masuk budget dia akan muncul budget. Sampai sini ada gambaran mungkin. Itu yang lebih bisa kita gunakan, kita bisa menjadi mood gitu ya. Jadi kalau di cabin sekarang itu kan per minggu, jadi per minggu dia mengatur sendiri. Halo, Pak, mohon diulang lagi, Pak. Ini putus-putus. Ya. Nah, udah. Oke. Gimana, Pak? Pak Santos, sorry, saya belum. Jadi di sini ada Pak Santos. Kita coba untuk melihat alur dari Windows Pak Santos. Kita samakan dengan punya kita. Gitu. Tadi kita sudah melihat dari Windows dia bisa per bulan untuk budgetingnya, tapi dari kita kan per minggu ya. Gitu. Terus tadi untuk memasukkan transaksi itu di GL transaction tadi. Tetapi tidak ada nota yang bisa diupload. Jadi kayak ngeprint voucher atau ngeprint nota sendiri terus nanti kita manual untuk simpanan. Itu Pak Santos, ada yang mau ditanyakan dulu Pak? Atau dari Mbak Irma ada yang mau ditanyakan atau ditambahkan, silakan. Pak Tommy? Ya. Cek. Ya Pak. Jadi untuk sekarang kita memang belum ada fix ya Pak ya, fix. Ini kita budgeting kayak gitu. Karena memang dari tim head office sendiri kan dari Pak Santos kita belum join juga kayak gitu. Mungkin nanti nextnya kita agendakan meeting lagi. Tapi minta tolong untuk ditanyakan yang tadi. Yang pertama, apakah bisa budgeting per minggu? Yang kedua, apakah bisa yang tadi upload nota? Misal dua ini bisa, nanti saya pikir akan lebih mudah lah. Oke Pak. Dari ya. Ya mungkin itu sih, mungkin saya sedikit kasih gambaran kalau dari sistem WinCloud itu seperti itu Pak. Jadi nanti mungkin kalau ada penyesuaian, misal kayak tadi per minggu atau mau upload nota, nanti kita up ke head office di WinCloud, permintaannya dari The Cabin seperti apa, seperti itu Pak. Nanti saya note. Oke, dari Mbak Irma ada yang mau ditanyakan dulu Mbak? Belum sih Mas. Nangkep ya Mbak ya, jadi konsepnya dari WinCloud seperti yang tadi. Iya. Ya, Pak Tommy. Mungkin itu dulu Pak Tommy. Jadi yang penting kita udah brainstorming awal kayak gitu. Minta follow up yang tadi. Oke. Siap.
Nextnya mungkin kita meeting lagi, tapi untuk waktunya mungkin dari kami dulu yang akan tentukan dulu. Oke, siap Pak Alvin. Aman, aman. Oke, Mungkin gitu dulu Pak Tommy. siap. Eh, kita mungkin bisa akhiri ya. Terima kasih Pak Ya. Tommy. Selamat siang, selamat beraktivitas. Oke, selamat siang. Terima kasih semuanya. Terima kasih. Ya.